Hai teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mewawancarai tentang budidaya perikanan. Nah, teman-teman semuanya, tempat yang kami akan mewawancarai yaitu bertempat di Kampung Pasir Angin. Baik, sebelum ke pembahasan topik wawancara, di sini saya akan membahas tentang manfaat budidaya ikan. Manfaat budidaya ikan mencakup peningkatan ekonomi melalui pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pasar, serta manfaat sosial dan lingkungan seperti peningkatan ketahanan pangan, pemenuhan gizi, dan konservasi alam. Selain itu, ada manfaat dari mengonsumsi ikan seperti omega 3 dan protein untuk jantung dan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Bolehkah saya tahu nama lengkap Bapak? Nama Bapak Asep Rudiana, ya udah. Sudah berapa lama Bapak memulai usaha budidaya ikan ini? Kalau dihitung berapa lama mungkin sekitar puluhan tahun kali ya. Dari tahun 99 kalau nggak salah. Apa yang membuat Bapak tertarik untuk memulai usaha budidaya ikan? Ketertarikan Bapak membudidaya ikan sebetulnya hanya memanfaatkan sumber daya alam yang sangat menunjang sekali seperti suburnya air. Sementara masyarakat di sini kurang begitu tertarik dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan air yang melimpah. Sementara saya waktu 99 membangun kolam-kolam ini justru karena terpancing oleh sumber daya alam yang sangat menunjang sekali dengan suburnya air gitu ya. Ini langsung dari pegunungan airnya kan. Pertanyaan berikutnya, satu jenis ikan apa yang Bapak budidayakan dan mengapa memilih jenis ikan tersebut? Kalau ikan yang dibudidayakan di sini lebih cenderung kepada kemudahan untuk membudidayakannya. Seperti ikan nila, juga ikan mas, terutama di ikan nila itu lebih prioritas lagi karena sangat mudah dan simpel cara membudidayakannya. Oke, pertanyaan berikutnya, di mana lokasi kolam tambak Bapak? Kalau tambak Bapak ya ini, indukan kolam ini cuma 2 kan, yang bawah termasuk ini. Kalau kolam pendadaran itu yang di atas itu kan, nah itu kolam pendadaran itu. Pertanyaan berikutnya, berapa luas lahan atau area yang Bapak gunakan untuk budidaya ikan? Ya kalau dihitung luas sih nggak seberapa luas. Yang bawah ukuran 12 ke 7, yang ini 13 ke 5 meter. Yang atas paling itu ukuran 4 ke 4 lah, 4 ke 5, 4 meter ke 5 meter. Baik Bapak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sumber modal awal Bapak untuk memulai usaha ini? Kalau modal awal cukup 1 kali karena di ikan nila itu paling mudah. Kita beli bibitan 1 kali. Setelah dewasa itu disortir, diambil yang indukan, jantan sama betina yang berkualitas. Lalu kita semaikan, kita benihkan sendiri. Ya udah aja gitu, seperti ikan mas sama. Kita ngambil dari anak yang pertama dibesarkan, lalu diambil dipilih untuk indukan jantan dan betina. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pembenihan yang Bapak lakukan untuk mendapatkan bibit yang unggul? Kalau bibit yang unggul itu mudah. Pertama ya bibit yang berkualitas seperti ikan nila kita ambil indukan yang sehat, jantan yang sehat, dan tidak boleh mengambil indukan yang sudah berkali-kali dianakan gitu ya. Udah berkali-kali didadarkan, minimal 3 kali indukan jantan betina, 3 kali didadarkan itu udah masuk kategori ikan sayur. Jadi istilahnya masuk ke kategori ikan konsumsi. Baik, pertanyaan berikutnya, pakan apa yang bisa Bapak gunakan dan bagaimana cara pemberiannya? Kalau pakan, untuk pemberian pakan sehari 3 kali, pagi, siangnya pakan selingan seperti daun-daunan, sorenya baru kita kasih pakan lagi. Cara pembuatan pakan kalau Bapak tidak beli, itu karena punya penggilingan, jadi
dedak itu diolah, diimplementasikan lagi sama seperti ikan asin untuk kebutuhan proteinnya dari ikan laut yang udah istilah di kampung udah BS gitu ya. Nah, kita beli itu diimplementasikan dengan dedak, diolah kembali sama kita ya buat dibikin pakan, termasuk untuk kebutuhan karbohidrat, protein itu diambil dari umbi-umbian kalau karbohidrat, termasuk dari dedaunannya juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak memastikan kualitas air tetap baik dalam budidaya? Kalau kualitas air di sini alhamdulillah, karena ini langsung dari pegunungan, pH air itu di atas rata-rata. Paling rendah di sini pH air mencapai 6,3 itu di musim kemarau. Kalau di musim penghujan kayak begini itu mencapai pH 7,6. Kalau pH air, alhamdulillah bagus kalau di sini pH airnya. Pertanyaan berikutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ikan siap panen? Kalau ikan nila rata-rata per tahun itu 2 kali panen, karena nila pertumbuhannya agak lambat ketimbang ikan mas. Kalau ikan mas itu bisa panen mencapai 1 tahun 3 kali. Kalau ikan nila itu per tahun cuma 2 kali. Tapi kapasitasnya kalau ikan nila kan bisa tanam padat. Kalau ikan mas nggak bisa kita tanam padat dalam kondisi air yang kurang besar gitu ya. Kalau ikan mas sistem tanam padat itu harus kapasitas debit air yang besar. Kalau ikan nila ini udah cukup. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak, apa saja sarana dan prasarana yang Bapak butuhkan untuk menjalankan usaha ini? Kalau sarana dan prasarana tentu ya, kalau sarana itu media ya. Kita punya beberapa kolam, ada kolam pendederan, ada kolam untuk memisahkan anakan, termasuk mungkin sarana prasarana ya, termasuk di situ ada kita butuh jaring gitu kan, ada di gudang ya, semua ada, untuk kebutuhan itu ada. Ya, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan pemasaran dan ekonomi. Pertanyaannya, biasanya berapa keuntungan Bapak peroleh setiap kali panen? Kalau diambil keuntungan ya bisa kita kategorikan kalau bapak itu bisa 100% keuntungan sebetulnya. Karena apa? Dari bibit pakan itu nggak beli. Jadi kalau kita presentasikan dari 100% untuk biaya operasional sampai kita panen, ya taruhlah 30%. Kalau kita dapat 1 juta umpama nih, itu ya taruh potong kita ambil operasional 30%. Karena semuanya itu dibikin sendiri, kita nggak perlu banyak membeli pakan dan sebagainya, karena indukan kan kita ngambil dari bibit punya kita sendiri. Nah, baik Bapak, pertanyaan berikutnya, berapa biaya produksi yang biasanya dikeluarkan, misalnya untuk pakan, bibit, dan lain-lain? kalau biaya produksi, kalau masalah bibit enggak ya, mana kita nggak beli, kita membibitkan sendiri. Tapi yang biaya operasional di sini yang kita mungkin bisa belanja rutin per 3 hari sekali, itu ikan yang dari Pelabuhan Ratu dan dari TPA ya, tempat pelelangan ikan di Pelabuhan Ratu, kita beli ikan BS untuk mengimplementasikan. Per kilonya itu kan murah, di kisaran angka 9 ribuan lah. Kita paling bisa beli 5 kilo itu cukup untuk 3 hari. Diimplementasikan lagi dengan umbi-umbian berikut dedak dari penggilingan padi, itu aja. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi Bapak menetapkan harga jual ikan? Kalau harga jual ikan itu ya kayak beras lah. Jadi istilahnya untuk Kabupaten Sukabumi itu umum. Jadi harganya kita saling memantau sama rekan-rekan pembisnis lain, maupun di harga ikan nila maupun ikan mas ya, cukup standar lah, cukup ideal untuk di kampung. Pasaran ikan nila itu kan kalau kita borong itu harga 28. Kalau kita keteng untuk pengonsumsi langsung itu 33 nyampe 35. Tapi jarang 35, rata-rata 33 30. Wah, teman-teman semuanya, begitu manfaat sekali bukan apa yang telah disampaikan oleh Bapak tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah kami buat. Sebagai kita seorang pelajar, sangat bermanfaat sekali tentang pengetahuan-pengetahuan tersebut tentang membudidayakan perikanan.
Oh iya teman-teman semuanya, bapak tersebut membudidayakan ikan nila loh, yaitu dari manfaat membudidayakan ikan nila antara lain potensi keuntungan finansial yang tinggi karena permintaan pasar yang stabil, siklus panen yang cepat 4-6 bulan, dan biaya produksi yang relatif rendah karena ikan nila mudah beradaptasi dan dapat diberi pakan beragam.